Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Irfan Susandi selaku Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Joko Triharyanto selaku Direktur Utama BPDLH, Ibu Endah Tri Kurniawati selaku Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Data BPDLH, Bapak Mulkan selaku Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH, Bapak Irham Budiman selaku Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk, Bapak Dirman Purnama selaku Senior Lead Auditor PT Sukovindo Tbk, Ibu Bapak Perwakilan dari BPDLH, PT Mutu Agung Lestari Tbk, dan PT Sukovindo Tbk yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Ibu Bapak hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Kristianto dari IDX Carbon yang akan memandu acara sosialisasi program insentif BPDLH untuk Mitigation Plans and Outcomes hari ini. Ibu Bapak sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama, kurang lebih 3 bulan lalu, tepatnya di tanggal 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain menjadi katalis dalam perdagangan karbon di Indonesia, Bursa Karbon Indonesia diharapkan pula untuk dapat membantu mencapai target mulia Indonesia terkait dengan pencegahan perubahan iklim global, yaitu dengan mencapai nationally determined contribution untuk pengurangan emisi hingga 43,20% di tahun 2030 dan mencapai net zero emission di tahun 2060. Untuk mewujudkan amanah tersebut, IDX Carbon menyelenggarakan berbagai acara sosialisasi perdagangan karbon untuk mengenalkan lebih jauh mengenai perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia kepada para pelaku industri serta kepada masyarakat luas. Pada beberapa sesi sosialisasi sebelumnya yang mungkin telah Ibu Bapak hadiri juga, diskusi yang dilakukan lebih banyak berkisar pada pembelian unit karbon di IDX Carbon. Namun, dalam sebuah perdagangan, tentu saja dibutuhkan juga supply untuk mengimbangi demand yang ada dari pembeli. Untuk itu, siang ini kita akan lebih banyak berdiskusi, Bapak Ibu, mengenai penciptaan unit karbon serta program-program yang telah diluncurkan untuk mendorong partisipasi pemerintah, partisipasi pengampu kepentingan dan pelaku usaha dalam melakukan aksi perubahan iklim yang berkelanjutan. Nah, telah hadir di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Bapak dari BPDLH yang telah meluncurkan program insentif untuk mitigation plans and outcomes, dan kita akan mendengar banyak mengenai program ini pada sesi siang hari ini. Selain itu juga kita akan mendengar sharing dari PT Mutu Agung Lestari Tbk dan PT Sukovindo Tbk sebagai lembaga verifikasi dan validasi yang diakui oleh SRN. Kita akan dengarkan mengenai proses verifikasi serta validasi unit karbon akan dapat dicatatkan di lembaga registri yang diakui di Indonesia, yaitu SRN PPI. Namun tentunya sebelum kita masuk ke penjelasan dan pemaparan tersebut, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Irfan Susandi sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutan bagi kita semua di siang hari ini. Kepada Bapak Irfan, kami silakan Pak. Terima kasih, Mas Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Joko Triharyanto, selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, Ibu Endah Tri Kurniawati, selaku Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Bapak Mulkan, selaku Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH, juga ada Bapak Irham Budiman, Direktur dari PT Mutu Agung Lestari, Bapak Dikman Purnama selaku Senior Lead Auditor PT Sukovindo, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bisa berkumpul semua di sini dalam keadaan sehat, dan semoga acara ini akan memberikan banyak manfaat kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, perdagangan karbon merupakan hal yang tergolong baru ya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia ini baru saja meresmikan bursa karbonnya di bulan September. Seperti kita ketahui bersama, penetapan nilai ekonomi karbon serta peraturan terkait perdagangan karbon juga baru saja ditetapkan pada tahun 2021 yang lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian LHK Nomor 21 Tahun 2022.
bursa karbon sendiri baru berusia 3 bulan, akan tetapi transaksi yang sudah terjadi di bursa kita ini per tanggal 12 Desember ini sudah tercatat sebanyak 490.928 ton CO2 ekuivalen, di mana jumlah ini 3 kali lipat lebih banyak dibanding transaksi jual beli karbon yang terjadi di negara Malaysia, yang memiliki bursa karbon jauh lebih dulu dibanding kita. Bahkan dalam lingkup regional, jumlah tersebut juga sudah melebihi volume transaksi dari bursa karbon di Tokyo Stock Exchange, yang memiliki usia bursa karbon relatif hampir sama dengan bursa karbon Indonesia. Sehingga kami merasa bahwa perdagangan karbon di Indonesia ini akan memiliki potensi yang sangat besar dan masa depan yang sangat cerah dan menarik bagi Bapak Ibu. Dalam sebuah perdagangan akan dibutuhkan penjual dan pembeli, seperti juga di equity atau di surat utang, selalu ada penjual dan pembeli. Pada perdagangan bursa karbon Indonesia di bulan September lalu, terdapat 1 pengguna jasa yang menjadi penjual dan 15 pengguna jasa lainnya menjadi pembeli. Sedangkan pada hari ini terdapat 42 pengguna jasa sebagai pembeli dan 2 pengguna jasa sebagai penjual. Nah, untuk menciptakan pasar karbon yang aktif, tentu saja dibutuhkan lebih banyak pasokan unit karbon dari penjual-penjual lainnya, sehingga dapat mengimbangi antusiasme dari para pembeli. Oleh sebab itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH meluncurkan program inisiatif untuk Mitigation Plan and Outcomes, di mana program ini diharapkan dapat membantu para pengembang proyek karbon untuk menyiapkan proyeknya masing-masing agar dapat diperjualbelikan di pasar karbon Indonesia, khususnya di Bursa Karbon Indonesia. Siang ini kita akan mendengarkan penjelasan menyeluruh mengenai program tersebut langsung dari Bapak Ibu di BPDLH. Nah, Bursa Karbon Indonesia ini memang memiliki sedikit perbedaan dengan perdagangan saham, di mana Bursa Karbon Indonesia ini dirancang untuk pasar sekunder dalam perdagangan karbon, yang mana seluruh unit karbon yang diperdagangkan ini sudah harus terlebih dahulu dicatatkan di SRN PPI. Untuk melengkapi penjelasan dari Bapak Ibu di BPDLH nanti, kita juga akan mendengarkan paparan mengenai proses pendaftaran proyek di SRN PPI. Penjelasan ini nanti akan disampaikan oleh Pak Irham Budiman dari Sukovindo dan Pak Dikman Purnama dari Mutu Agung Lestari. Kita tentu sangat ingin mendengarkan dan berdiskusi mengenai hal ini, mengingat Sukovindo dan Mutu Agung Lestari merupakan lembaga verifikasi dan validasi yang telah diakui oleh SRN PPI. Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan perdagangan karbon Indonesia merupakan langkah yang sangat penting bagi negara kita untuk mencapai NDC di tahun 2030 dan mencapai net zero di tahun 2060. Melalui IDX Carbon, Bursa Efek Indonesia mengajak sebanyak mungkin pelaku industri untuk turut mendukung tujuan dan target ini. Sedikit demi sedikit, mari kita bersama-sama mengusahakan udara yang lebih bersih dan bumi yang lebih hijau untuk kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Untuk menutup sambutan saya siang ini, ada sedikit pantun. Buat apa mampir di Cirebon? Buat beli tahu gejrot sama si dia. Buat apa sih kita jualan karbon? Buat bikin bersih udara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan, terima kasih juga untuk pantunnya. Selanjutnya, kita akan dengarkan juga Bapak Ibu, kebetulan di sini telah hadir juga Bapak Joko Triharyanto, Direktur Utama dari BPDLH. Kami mohon Bapak Joko untuk ikut dapat memberikan sambutan untuk acara kita di siang hari ini. Kepada Pak Joko, kami silakan. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Irfan Susandi, Direktur PT Bursa Efek Indonesia, dan Pak Irham Budiman dari Mutu Agung Lestari dan teman-teman yang lain. Nah, ini sebetulnya hal yang menarik ya, kalau kita bicara dalam perspektif komitmen pemerintah gitu. Jadi memang pemerintah banyak sekali komitmen yang kita bicara NDC 2030, bicara SDG 2030. Nah, cuman pertanyaannya kan kalau sudah ada komitmen, kemudian pendanaannya bagaimana? Itu kan yang paling penting ya, karena komitmen tanpa pendanaan itu kayak sayur tanpa garam gitu, jadi hambar. Nah, kita juga nggak bisa hanya menggantungkan pendanaan dari pemerintah, dari APBN. Makanya kemudian ada regulasi terkait dengan nilai ekonomi karbon gitu. Jadi karbon ada nilai ekonominya sekarang. Kemudian dengan revisi Undang-Undang P2SK kan kita membentuk
satu pendekatan bahwa karbon itu menjadi surat berharga dan ada bursanya, gitu. Nah, bola ini kemudian terus bergerak karena momentumnya pas, meskipun kalau kita bahas dikaitkan dengan pembahasan yang ada saat ini di COP terkait dengan artikel 6.4-nya sendiri, itu ada delay pelaksanaannya, justru yang 6.2 yang akan dimajukan. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya jika nanti kita kaitkan juga dengan konstelasi bagaimana support dari pendanaan lewat carbon trading ini bisa membantu pencapaian NDC 2030 tadi, gitu. Karena investasinya ada di situ. Kalau kita lihat dari hitungan pemerintah, untuk mewujudkan NDC 2030 itu kebutuhannya sekitar 4.000 triliun. Nah, kapasitas APBN itu tidak lebih dari 34% setiap tahun. Artinya gap-nya masih besar, investasinya ada di non government. Cuman bagaimana cara menjemputnya gitu, menyambutnya. Nah, kami berpikir bahwa bursa carbon trading itu salah satu upaya yang mungkin probability-nya paling besar gitu. Nah, alhamdulillah dari sisi kelengkapan regulasi, kemudian infrastrukturnya sudah ada ya, Mutu Agung Lestari, kemudian Tufnor, Tufrelan, Skupindo yang sudah diakui menjadi LVP, kemudian SRE-nya juga terus diperbaiki. Nah, problemnya adalah bagaimana nih memberi insentif supaya segera masuk ke bursa. Makanya BPDLH berperan di sini gitu. Mudah-mudahan insentif yang kami berikan juga bukan yang terakhir ya, meskipun yang pertama tapi bukan yang terakhir. Nanti kita evaluasi, dari hasil evaluasinya kemudian kita coba terus dorong agar insentifnya juga berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan dengan terus berkolaborasi antar pemangku kepentingan, target NDC yang besar ini bisa kita wujudkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya Pak Yohanes, Bapak Ibu yang lain. Selamat untuk melakukan sosialisasi. Nanti dari tim, dari kami akan memberikan penjelasan secara teknis bagaimana insentif yang memang sudah kami siapkan. Pada intinya, kita berharap bahwa insentifnya bisa terdelivery dengan baik, kita punya model bisnis yang baik, sehingga BPDLH terus bisa melanjutkan skema-skema ini. Terima kasih Pak Yohanes. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Selanjutnya, kami juga ingin mengundang Ibu Endah Tri Kurniawati selaku Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH untuk juga dapat menyampaikan sedikit pesan-pesan sebelum kita memulai acara ini. Kepada Ibu Nia, ya, panggilan dari Ibu Endah, kami persilakan, Bu. Iya, iya terima kasih Mas Kris. Nama saya Pak Mulkan di sini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan pada siang ini. Jadi memang tadi sebenarnya Pak Dirut sudah menyampaikan beberapa hal. Kalau boleh mungkin kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan BPDH itu sendiri. Kemudian bagaimana kami mengelola dana LH nanti kaitannya dengan insentif yang akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Mulkan. Apakah boleh kami share screen? Silakan, Ibu, apakah sudah bisa share screen? Mbak Lulu bisa Mbak Lulu dibantu. Ya, jadi mungkin kami sedikit menyampaikan bahwa BPDH ini adalah sebenarnya lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, bentuknya Badan Layanan Umum, Bapak Ibu. Dan BPDLH tentunya dalam mengelola dana ini tidak bekerja sendiri, tentunya bersama KL karena memang program yang kita kelola adalah program lingkungan hidup yang sifatnya cross-cutting. Dan memang kita ketahui bahwa di internasional ini isu perubahan iklim menjadi komitmen bersama baik negara maju dan negara berkembang yang berkumpul dalam satu forum UNCCC sebanyak sekitar 190 negara, di mana memang tentunya dalam konteks global yang kemudian diturunkan ke nasional ini, isu perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang cukup intens didiskusikan. Karena memang dalam konteks perubahan iklim di tingkat global ini memang ada
diskusi atau negosiasi bagaimana kemudian kita semua bisa menurunkan emisi global di tingkat global. Dan di tingkat nasional sendiri, sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti isu yang di nasional bahwa pemerintah ini memang berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi global, yang kemudian dalam konteks ini tentunya dalam pengurangan tersebut perlu ada kerjasama antara negara baru dan negara berkembang. Dan untuk bisa memfasilitasi kerjasama tersebut, salah satunya pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Dan kita sebagai BLU ini dalam mengelola dananya memang dilakukan berdasarkan mandat Bapak Ibu, dan salah satu dana yang kita kelola adalah dana insentif ini yang nanti secara detail dijelaskan oleh Pak Mulkan. Dan jadi memang walaupun kita public agency, kita bisa menyalurkan dana ke berbagai penerima manfaat Bapak Ibu, bisa ke private, ke individu, bisa ke pemerintah. Nah, bisa lanjut ke next slide, Mas Isan. Tentunya dalam mengelola dana ini, salah satu target yang disasar oleh BPDLH adalah bagaimana bisa mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca, Bapak Ibu. Nah, dengan kegiatan dari berbagai sektor, ada dari kehutanan, kemudian ada dari energi, kemudian ada dari waste management tentunya, dan lain-lain. Dan BPDLH ini sebagai BLU ini memang ini baru terbentuk Bapak Ibu, baru sekitar 3-4 tahun ini, dan dana yang kita kelola sekitar 1.500 juta US dollar. Dan dana saat ini yang ada, mayoritas kita memberikan investasi awal untuk kegiatan aksi mitigasi dan sebagian adaptasi. Memang tapi fokus terbesar adalah mitigasi, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang kita biayai ini pada akhirnya sebenarnya harapannya dalam jangka panjang ini bisa masuk skema result-based payment, ataupun mungkin jika memang memungkinkan masuk ke carbon trading. Artinya memang pre-investment yang kita sediakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah baru saja menerbitkan Perpres 98 2021, di mana di dalamnya ada 3 komponen yang diatur. Yang pertama adalah perdagangan karbon, yang kedua ada result-based payment, yang ketiga adalah pungutan atas karbon. Dan untuk perdagangan karbon dan result-based payment, ini dananya memang untuk yang perdagangan karbon, untuk share of proceed dan administrasi untuk penerbitan SPE ini memang dimandatkan untuk dikelola BPDLH. Nah, sementara result based juga dimandatkan untuk dikelola BPDLH. Tapi mungkin kembali lagi tadi untuk mandat yang pengelolaan dana hasil perdagangan karbon, karena ini memang intinya adalah yang ingin pemerintah kembangkan adalah bagaimana pasar bisa terbangun dengan baik dulu Bapak Ibu. Jadi ini mungkin tidak akan diterapkan di awal untuk pungutan ataupun penerbit fee untuk penerbitan SPE. Nah, jadi yang kami ingin dorong saat ini adalah bagaimana kemudian BPDLH sebagai pengelola dana ini juga bisa untuk mencapai target NDC ini bisa mendorong partisipasi dari private untuk bisa terlibat dalam perdagangan karbon dengan menyediakan insentif Bapak Ibu. Nah, insentif ini secara detail nanti akan dijelaskan lebih detail, tapi ada 2 modalitas yang kita gunakan, yaitu pertama adalah insentif bisa diberikan untuk penyusun drum, yang kedua adalah untuk SPE. Nah, lanjut kepada mandat yang kedua adalah BPDLH juga di Perpres dimandatkan untuk mengelola dana result-based payment. Sebagaimana Bapak Ibu lihat pada PPT ini, sebagian besar yang kita kelola adalah memang dana result-based payment, ini sekitar separuhnya 50%, yang dana ini sebenarnya tadi kami sampaikan bisa digunakan untuk pre-investment, untuk melaksanakan aksi mitigasi. Tapi memang untuk bisa mendapatkan dana ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Ini memang mostly ke masyarakat, yang ini skala masyarakat Bapak Ibu. Nah, nanti yang untuk swasta memang ada beberapa lokus area ada di Jambi. Bagaimana kemudian swasta-swasta yang berkontribusi terhadap program Biocarbon Fund ini juga bisa mengakses dana ini. Tapi memang lebih ke pre-investment tadi.
Nah, jadi memang harapan kami dengan dana pre-investment yang kami kelola, kemudian digabungkan dengan dana insentif yang akan kami deliver ke entitas yang ada di bursa ini, harapannya kemudian bisa membentuk satu pasar, mungkin belum dalam satu ekosistem Bapak Ibu, tapi ini sebagian ekosistem yang kemudian nanti bisa digabungkan dalam satu puzzle, yang tentunya dalam bursa sendiri juga ada satu upaya yang dilakukan. Kemudian dari sisi luar juga kebijakan yang dilakukan oleh KL pengampu dari masing-masing sektor. Tentunya kami berharap kemudian pada akhirnya pasar bisa terbentuk dari upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan porsinya tentunya Bapak Ibu. Mungkin secara detail nanti kami minta Pak Mulkan akan menjelaskan bagaimana insentif akan diberikan dalam modalitas DRAM maupun SPE yang akan segera kita harapkan bisa diakses oleh berbagai pihak di dalam bursa maupun mungkin pelaksanaan aksi mitigasi skala menengah ke bawah. Mungkin itu dari kami, Pak Kris. Kami kembalikan ke Pak Kris. Baik, terima kasih banyak Bu Nia untuk penjelasan singkatnya ya mengenai ROW BPDLH. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih detail lagi dari Pak Mulkan di sesi pemaparan nanti. Namun sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar untuk dapat mendokumentasikan acara siang hari ini, mumpung masih hadir semua di sini ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih bisa menyalakan kamera, Bapak Ibu panelis silakan menyalakan kamera untuk dapat kami abadikan dalam foto bersama. Oke, kami mohon bantuan dari tim Bursa Karbon untuk dapat PIN. Oke, apabila sudah semua, baik, kami akan mulai hitung 1, 2, 3 ya, untuk kita ambil dokumentasinya. Baik, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya untuk berfoto bersama pada sesi siang hari ini. Lalu untuk Bapak Ibu Direktur, ya mungkin setelah ini masih ada acara lain yang untuk dihadiri, tanpa mengurangi rasa hormat kami, jika Bapak Ibu memiliki agenda lain, kami mohon untuk bisa meninggalkan ruangan online ini. Namun apabila masih bisa berkenan untuk join bersama kami juga akan senang untuk tetap berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki mata acara selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Sebelum mendengarkan pemaparan dari pemateri-pemateri yang telah hadir bersama kita hari ini, saya ingin informasikan juga kepada Ibu Bapak sekalian untuk menuliskan pertanyaan apabila sudah ada melalui fitur Q&A, lalu tuliskan juga nama Ibu Bapak serta nama perusahaan Ibu Bapak. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan dibahas di akhir sesi, namun tentu dengan mempertimbangkan sisa waktu yang tersedia ya Bapak Ibu. Di bagian pertama, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan program Incentive Mitigation Plans and Outcomes yang disampaikan oleh Bapak Mulkan selaku Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH. Kepada Pak Mulkan, kami persilakan Pak. Terima kasih Mas Kris nih. Selamat siang buat teman-teman semua. Senang sekali nih bisa hadir bersama rekan-rekan di Bursa Efek Indonesia. Dulu emang Bursa Efek Jakarta. Saya kebetulan investor setia di Bursa Efek Indonesia, Pak Kris. Pak Irfan Susandi kalau masih hadir, Direktur BI, teman-teman dari Skovindo maupun Mutu Agung Lestari. Jadi saya dari tahun 97 udah investor aktif Pak di Bursa Efek Indonesia. Jadi ekosistem bursa itu mendarah daging lah di diri kami. Dan syukur bulan September, 26 September kemarin sudah di launching Bursa Karbon Indonesia ya. Nah ini milestone bagi Indonesia bagaimana mencapai target-target emisinya melalui Bursa Karbon salah satunya ya. Dan sampai hari ini masih harapannya adalah perdagangan dalam negeri. Nah, beberapa hari yang lalu, Senin kemarin tepatnya 11 Desember, 11-12 tanggal cantik itu ya, 2024 bahwa
BPDLH melaunching mitigation outcome yang intinya pemberian insentif bagi pelaku usaha, baik dalam penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi yang lebih kita kenal dengan DRAM, ya, dan insentif reduksi emisi yang kita sebut dengan surat sertifikat pengelolaan emisi atau carbon emission reduction, yang tentunya insentif ini akan kami berikan melalui Bursa Karbon Indonesia. Ya, artinya dengan kriteria-kriteria nanti yang kami susun, bisa next slide, up. Terus. Ini sudah sampaikan Bunia, terus. Next. Ini teman-teman semuanya di Bursa Karbon, ya, bahwa tujuan dari insentif yang diberikan adalah bagaimana mendorong agar pelaku usaha itu, terutama yang usaha kecil menengah, bisa menyusun dokumen rencana aksi mitigasi, ya, dan didaftarkan di sistem registrasi nasional. Jadi kami mendorong BPDL ini bagaimana semua pelaku usaha bisa menyusun dokumen rencana aksi mitigasi, mendaftarkan di SRN, dan nanti dokumen tersebut akan divalidasi oleh, sampai hari ini itu ada 4 LVV yang hari ini sudah hadir di sini bersama kita adalah Sukovindo dan Mutu Agung Lestari, ya. Ada 2 lainnya lagi dari TUV Renland dan TUV North, mungkin hadir sebagai peserta. Nah, dokumen yang telah tervalidasi tersebut akan disubmit kepada BPDLH, dan nantinya jika kriteria tersebut terpenuhi akan diberikan insentif sebesar $5.000 per drum. Nah, itulah 70 juta rupiah, ya, untuk usaha kecil menengah. Bantuan harga ini kami sudah melakukan survei juga ke 4 LVV, kira-kira berapa harga yang pas untuk mendorong pelaku usaha bisa menyusun dokumen rencana aksi mitigasi. Nah, syarat ini adalah teman-teman di pelaku usaha ini menyusun dokumen rencana aksi mitigasi dan divalidasi, ya, diverifikasi, validasi oleh LVV yang yang sudah terregistrasi di SRN, baru mendapatkan insentif sebesar $5.000. Modalitas kedua adalah kami sesuai mandat dari UNDP yang bantuannya dari GSP, itu Japan Supplementary Budget, jadi memang tambahan budget dari pemerintah Jepang untuk mendorong memberikan insentif di sektor renewable energy dan waste, ya, di Indonesia. Setiap ton CO2 equivalent yang terverifikasi dalam bentuk sertifikat penurunan emisi itu bisa kita hargai maksimal $5 per ton CO2 equivalent. Kenapa harga $5? Karena pada umumnya sebelum penandatangan LOA ini, perjanjian dengan UNDP, kami mendapatkan referensi harga, ya, $5 atau harga rata-rata mungkin 25 hari harga penutupan di bursa atau yang lebih tinggi. Kenapa mandatnya seperti itu? Agar mendorong harga yang optimal pelaku usaha mau masuk ke Bursa Karbon Indonesia. Hilang, ya, Pak? Nanti caranya gini, Bapak Ibu. Kriterianya adalah maksimum 150.000 ton CO2 equivalent per tahun, itu yang kita sebut dengan skala kecil menengah, itu benchmarkingnya. Ini slide-nya nggak bisa ditampilin lagi, ya, Pak? Ada error, ya? Atau saya yang kepental nih? Halo? Pak, mau kan masih ada, Pak, mungkin dari tadi dari tim BPDLH-nya yang kepental untuk slide-nya, ya. Maaf teman-teman, ya, yang ya kira-kira ini indikator cakupan yang akan diberikan insentif yang sudah ada. Jadi mandatnya untuk 4, energi, limbah, pertanian, dan volume industri, ya, sektornya. Namun sampai hari ini
yang sudah ada metodologi yang bisa oleh LVV melakukan verifikasi itu dua, yaitu energi dan limbah. Sepengetahuan kami nanti mungkin teman-teman dari LVV bisa memberikan paparannya lah di sektor apa, di kegiatan apa saja yang sudah bisa diverifikasi dan divalidasi ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana indikator skala kecil menengahnya. Kami ukurnya dari ton CO2 ekivalen per tahun. Jadi yang kami ukur adalah 100.000 ton per tahun emisinya pelaku usaha, itu kita anggap skala kecil menengah. Kemudian waktu proyek ini adalah 5 tahun sebelum pelaksanaan validasi, jadi kira-kira tahun 2018 ya. Tapi yang kita bayarkan nanti mulai tahun 2021, 1 Januari 2021 sampai ke sekarang hari ini. Nanti kalau dikasih verifikasi 21, 22, 23 bisa sekaligus 3 tahun ya. Kalau nanti dokumen verifikasinya bisa selesai di Februari 2023. Kalau 2024, kalau keburu 2021, 2022, 2023. Jika tidak memungkinkan, maka ada bisa 2021 dan 2022 2 tahun. Nah, bagaimana ukuran kriteria selanjutnya adalah bagaimana pelaku usaha itu punya kontribusi terhadap sosial ekonomi dan lingkungan, ya. Tentunya ukuran-ukuran SDGs, gender balance, bagaimana melibatkan kaum perempuan atau JESI dengan keterbatasan bisa mendorong mereka bisa survive terhadap aksi-aksi iklim. Itu yang kita dorong, bagaimana kriteria tersebut bisa diimplementasikan ya. Next. Nah, kira-kira begini Pak, Bapak Ibu semuanya, kalau yang modality 1 adalah bagaimana tadi sudah kami sampaikan, pelaku usaha, pelaku aksi mitigasi itu menyusun dokumen drumnya. Nanti ada format-format template dokumen drumnya, nanti teman-teman dari LVV bisa menjelaskan. Kemudian submit ke SRN, divalidasi oleh LVV, kemudian submit proposal ke BPDLH, dinilai kriterianya bahwa itu usaha kecil menengah, kemudian aspek-aspek SDGs-nya memenuhi, itu kita berikan insentif. Yang kedua, alur penyalurannya seperti ini, Pak. Yang kedua. Next. Kelewatan. Satu lagi, next. Ya, ini yang kedua, ya, yang melalui sertifikat penurunan emisi atau yang kita sebut carbon emission reduction, itu semua penerima manfaat yang memenuhi syarat, yang sudah keluar sertifikatnya, akan submit ke BPDLH, ya, permohonan dapat insentif, kita evaluasi kriteria tadi kami sebutkan. Kemudian kalau sudah oke harga dan volumenya, kita mendorong jika pelaku usaha itu belum terregistrasi di bursa karbon, kita akan mendorong mereka untuk mendaftarkan. Kemudian BPDLH akan membeli di pasar negosiasi. Nanti mungkin teman-teman IDX Karbon bisa menjelaskan juga bagaimana mekanisme negosiasi tersebut bisa dilakukan. Kita klik sehingga sertifikat SPE itu pindah kepemilikan ke BPDLH, kemudian dana hari yang sama juga ditransfer ke beneficiaries. Nah, kemudian BPDLH akan melakukan retirement sertifikat tersebut, karena sertifikat tersebut dicatatkan untuk mensupport aksi mitigasi dalam memenuhi target emisi pemerintah ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya kira di sini ada cukup banyak ya peserta dari Bursa Efek Indonesia yang selama ini yang saya yakin sudah comply terhadap dokumen ESG report yang semuanya itu indikator SDGs. Nah, silakan melakukan aplikasi, Pak, melakukan mempercepatlah akselerasi. Di sini juga ada hadir teman-teman LVV nanti bisa menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen itu bisa disusun, diverifikasi sehingga bisa disubmisi ke BPDLH. Kira-kira timeline-nya
Bisa lanjut. Nah, karena ini bentuknya insentif Bapak Ibu, bahwa dan ini waktunya sangat terbatas, kami mendorong juga supaya bursa karbon itu bisa liquid, sehingga kami launching program itu beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kami juga sudah bekerja 2 bulan yang lalu ya, tes market, ternyata market ini ada, tinggal kita melakukan akselerasi saja, mendorong, dan alhamdulillah teman-teman bursa karbon telah memfasilitasi pertemuan hari ini yang diikuti oleh mungkin lebih dari 300 pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, sehingga bisa mendorong kegiatan-kegiatan ini bisa segera dilakukan. Nah, bisa jadi bukan oleh perusahaan sendiri melakukan aksi mitigasi, tapi ada kegiatan-kegiatan CSR, dan kami tahu banyak sekali, kami baca laporan sustainability report dari perusahaan-perusahaan besar kayak seperti Indofood, Unilever, banyak sekali melakukan pengolahan sampah ya, waste to energy maupun pengolahan sampah di bank sampah, itu bisa juga dilakukan. Bagaimana mitra-mitra atau binaan-binaan CSR oleh perusahaan-perusahaan listing di Bursa Efek bisa didorong untuk penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi, masih punya waktu, kemudian memverifikasi dan penerbitan sertifikat penurunan emisi. Ya, nanti kita dengarkan teman-teman dari LVV ini kira-kira berapa lama sih dalam penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi, memvalidasi sertifikat penurunan emisi, sehingga timeline yang kami susun ini bersama mandat dari Jepang melalui UNDP itu bisa tercapai. Nah, total dana yang kami salurkan rencananya sebesar 7 miliar rupiah ya Pak Ibu ya, untuk kedua modalitas yang dimaksud. Itu kira-kira pengantar dari kami, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Banyak banget pertanyaan yang teman-teman di Bursa Efek Indonesia akan bertanya. Terima kasih Pak Kris dan teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Pak Mulkan untuk penjelasannya yang cukup komprehensif ya Pak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah banyak mendengar mengenai dokumen rancangan aksi mitigasi atau kita singkat dengan DRAM. Dan ada juga laporan capaian aksi mitigasi LCAM ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mau dengarkan bagaimana caranya sebenarnya kita bisa mendaftarkan proyek tersebut dan menyusun kedua dokumen tersebut. Nah, saat ini telah hadir Bapak Dikman Purnama selaku Senior Lead Auditor dari PT Sukovindo yang akan menjelaskan cara pembuatan DRAM dan LCAM. Kepada Pak Dirman, kami silakan Pak untuk memulai pemaparannya. Baik, izin cek sound. Sudah masuk Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan persatu-persatu di sini, mungkin karena sangat banyak juga peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Dikman Purnama sebagai Senior Lead Auditor di PT Sukovindo yang memang terlibat juga untuk dalam pelaksanaan kegiatan untuk verifikasi maupun validasi kegiatan sertifikasi penurunan emisi Indonesia. Materi berikut ini yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan penyusunan dokumen rancangan aksi mitigasi dan laporan capaian aksi mitigasi sebagai bagian dari proses penerbitan unit karbon. Baik, tadi sedikit banyak tadi sudah cukup dijelaskan terkait dengan regulasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ini, mulai dari Perpres dan ada lagi Permen ESDM nomor 16, lalu ada Permen LHK nomor 21, lalu juga ada Permen LHK nomor 7, sampai yang terakhir terbaru ini adalah PUJK nomor 14 tahun 2023, dan juga ada lagi keputusan Menteri terkait dengan batas atas emisi khususnya untuk PLTU batubara. Nah, ini adalah menjadi objek yang menjadi concern kita dalam proyek untuk perdagangan karbon ini. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan penyusunan dokumen rancangan aksi mitigasi maupun pelaksanaan
pembuatan laporan capaian aksi mitigasi maupun teknis pelaksanaan validasi dan verifikasi, itu ada beberapa tools yang mungkin perlu diketahui, yaitu ada pedoman KANKA. Ini adalah dari Badan Standarisasi Nasional terkait dengan penyelenggaraan untuk verifikasi validasi bagi lembaga, mulai dari KANKA 10.1 sampai 3. Lalu ada lapiran 3 Permen LHK nomor 21, ada ISO sendiri terkait dengan bagaimana inventarisasi emisi untuk organisasi maupun untuk proyek. Ada pedoman mekanisme SPI yang dituangkan di dalam peraturan menteri tersebut. Lalu ada juga pedoman inventarisasi emisi GRK pembangkit. Nah, kegiatan yang kita lakukan tentunya mengacu kepada standar-standar ini yang kita tetapkan dalam bentuk dokumen rancangan aksi mitigasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan klaim GRK yang nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak independen. Dalam hal ini ada namanya lembaga LVV atau lembaga verifikasi validasi yang akan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap klaim yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Nah, dalam konteksnya nanti output dari kegiatan verifikasi validasi ini adalah laporan validasi dan laporan verifikasi yang nanti akan diinput dan outputnya adalah opini yang akan disampaikan ke pihak SRN untuk direview melalui tim MRV apakah eligible untuk masuk ke dalam perdagangan karbon. Nah, dalam skemanya nanti ada 2 hal di sini bisa dilakukan, yaitu bisa perdagangan emisi PTBA EPU maupun offset emisi GRK atau yang kita kenal dengan SPI GRK. Perdagangannya bisa dilakukan secara langsung melalui bursa perdagangan langsung yaitu B2B atau melalui bursa karbon yang sudah diakomodir oleh Bursa Efek Indonesia. Baik, siklus proyek mekanismenya ini sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Peserta yang telah terdaftar ini tentunya harus mendaftar di akun SRN PPI di KLHK dan dia nanti akan mensubmit dokumen rancangan aksi mitigasinya. Nah, setelah sudah terdaftar dan tervalidasi di akun SRN, nanti pihak ataupun peserta pelaku usaha ini akan melakukan kontrak kerjasama untuk melakukan kegiatan validasi ataupun melakukan verifikasi. Nah, kalau konteksnya hanya validasi, bisa dilaksanakan sampai dengan outputnya, yaitu laporan validasi, lalu peserta ataupun pelaku usaha melakukan pelaksanaan dan pemantauannya, karena tadi dokumen rancangan aksi mitigasi ini sifatnya baru rencana, dan nanti dari rencana tersebut dilakukan pemantauan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan capaian aksi mitigasi, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan diterbitkan opini, lalu akan direview oleh tim MRV dari KLHK untuk diterbitkan SPE GRK ini. Nah, sebetulnya dalam pelaksanaannya itu ada petunjuk teknis penerbitan untuk sertifikat pengurangan emisi Indonesia. Jadi di dalam P21 2022 ini ada petunjuk teknis untuk pedoman penyelenggaraan skema SPI. Tujuannya adalah yang pertama, kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan pendetailan? Karena nanti akan banyak sekali laporan terkait dengan dokumen rancangan aksi mitigasi dan beberapa yang sifatnya tipikal tentunya harus mampu dibandingkan atau comparable. Lalu informasi juga tentunya harus disediakan dalam bentuk informasi yang detail dan termasuk juga memang yang diakomodir dan memang dibutuhkan sehingga dia harus komprehensif, transparansi, informasi, segala informasi termasuk kondisi terkini bagi beberapa perusahaan yang menghadapi beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam laporan capaian aksi mitigasinya juga tentunya harus disampaikan di sini. Karena tidak semua berdasarkan rencana juga terrealisasi di lapangan saat proses pelaksanaan kegiatannya. Bisa terjadi juga gangguan mulai dari force majeure ataupun hal-hal lain yang mengakibatkan terhentinya operasional sehingga klaim emisi juga tentunya harus disesuaikan sesuai dengan kondisi tersebut. Konsistensi ini juga tentunya menjadi concern dan keselarasan dengan tujuan nasional yang tadi disampaikan bahwa terkait dengan NDC. Nah, di dalam pelaksanaan untuk persyaratan aksi mitigasi ini ada beberapa hal yang menjadi concern untuk dilakukan. Tentunya ada namanya aspek eligibilitas. Apakah proyek-proyek tersebut memang eligible untuk masuk ke dalam proyek SPI ini? Tentunya yang pertama adalah sesuai peraturan perundangan, berlokasi di wilayah Indonesia,
bukan kegiatan bisnis as usual. Nah, di sini kita garis bawahi adalah terkait dengan kegiatan ini ada namanya aspek eligibilitas untuk dipastikan bahwa dia sudah eligible terkait dengan aspek adisionalitas. Nanti adisionalitas kita akan coba jelaskan. Lalu aksi mitigasi belum berjalan saat drum divalidasi, ataupun ada aksi mitigasi yang telah jalan 5 tahun sebelum drum divalidasi. Ada aksi mitigasi yang diverifikasi setelah 31 Desember. Jadi bagi beberapa organisasi yang telah menjalankan kegiatan untuk aksi mitigasi ternyata di tahun sebelumnya, walaupun memang kalau kita bicara 5 tahun, contoh misalnya 2023, berarti 2018 ini sudah jalan. Nah, 2 tahun yang sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2020, ini belum bisa dapat diklaim sebagai upaya untuk apa namanya, offset yang akan diperjualbelikan, karena diatur di dalam peraturan pemerintah tadi, peraturan menteri, bahwa yang dapat diverifikasi adalah setelah 31 Desember 2020. Lalu bukan karena adanya kewajiban regulasi, juga hambatan terkait dengan pelaksanaan. Sementara metodologi yang digunakan tentunya juga sudah diatur bahwa ada beberapa acuan ataupun standar yang telah diidentifikasi. Yang pertama juga telah disahkan oleh Ditjen PPI dan ini terregister. Jadi kalau di website SRN juga sudah tersedia. Lalu ada di Bandar Standarisasi Nasional ataupun dikeluarkan oleh UNFCCC. Tentunya tadi juga sudah sempat dibahas oleh Pak Mulkan terkait dengan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan konsultasi publik. Nah, terkait dengan aksi mitigasi yang bukan kegiatan business as usual, ini ada beberapa hal yang menjadi concern adalah aksi mitigasi belum berjalan saat drum divalidasi. Jadi, aksi mitigasi kita baru berjalan dalam proses perencanaan atau telah berjalan sesuai dengan ketentuan tanggal mulai aksi mitigasi tidak lebih dari 5 tahun sebelum mulai validasi. Jadi kalau kita bicara pelaksanaannya adalah 2023, kita baru mulai validasi, berarti proyek ini kita tarik ke belakang, ini sudah berjalan misalnya 4 tahun, 2019 sudah mulai COD-nya, lalu sudah mulai durasi proyek. Nah, dalam pelaksanaan ini yang bisa diklaim adalah setelah 31 Desember 2020. Jadi kita mulai 1 Januari sampai dengan sampai dengan periode yang akan diajukan. Nah, periode yang akan diajukan itu bisa 7 dikali 2 atau 10 tahun langsung. Baik. Ini adalah sekilas terkait dengan eligibilitas. Nah, ini adalah dokumen terkait dengan penyusunan dokumen rancangan aksi mitigasi yang kita ambil sumbernya adalah dari materi sosialisasi UNDP dan KLHK pada November 2023. Jadi yang pertama, di dalam pelaksanaan penetapan pembuatan dokumen rencana aksi mitigasi, yang ditetapkan adalah judul kegiatan, nama proyek aksi mitigasi. Ada beberapa concern di sini, mungkin nama proyek bisa singkat, seperti contoh pembangkit listrik tenaga mini hidro di mana, PLTM berapa kali megawatt, dan sebagainya. Lalu penjelasan umum aksi dan teknologi yang diterapkan, ini akan ada aturan mainnya terkait dengan bagaimana status kegiatan ditetapkan, lalu adanya tujuan, lalu tujuan khusus dan deskripsi aksi untuk kegiatan tersebut. Mulai dari informasi aksi mitigasi yang dilakukan apa, teknologinya seperti apa, lalu bagaimana dia menjadi aksi mitigasi yang dinilai khusus. Lalu identitas peserta skema SPI ini juga nanti akan disampaikan di dalam poin A3 bahwa siapa saja yang menjadi pelaksana ataupun pemilik dari aksi mitigasi ini. Kalau ternyata di dalamnya ada beberapa pihak yang terkait, nah ini yang harus diidentifikasi. Siapa pemrakarsa proyek, siapa pemilik aksi mitigasi, ataupun kalau misalnya ada beberapa pihak yang terlibat, tentunya ada perjanjian kerjasama yang berlaku untuk aksi mitigasi yang diusulkan, ini perlu disampaikan di dalam laporan dokumen rencana aksi mitigasi ini. Untuk informasi yang disampaikan terkait dengan entitas, ini sifatnya umum. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa informasi mulai dari jenis organisasi,
peran dalam aksi mitigasi. Beliau ini sebagai siapa? Apakah pemrakarsa atau pemilik proyek dan sebagainya? Lalu kepemilikan dari SPE-nya itu sendiri seperti apa? Nama perwakilan, nah ini adalah nama perwakilan organisasi yang bertanggung jawab atas aksi mitigasi yang diusulkan. Nah ini akan nanti muncul sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan aksi mitigasi ini dengan jabatan dan sebagainya, informasi terkait dengan perusahaan yang memang akan mengajukan aksi mitigasi tersebut. Identitas perwakilan dan arah hubung. Nah ini adalah personil yang nanti akan menjadi narahubung dalam kegiatan untuk korespondensi bersama KLHK, dalam hal ini Ditjen SRN untuk SRN dan SRN PPI. Jadi komunikasi ini tentunya akan disampaikan termasuk identitas dari personil tersebut dengan kontak person, number, email dan sebagainya. Lalu informasi juga ada beberapa persyaratan termasuk email, menggunakan alamat email milik organisasi, bukan alamat yang tidak berbayar seperti Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Lokasi aksi mitigasi ini termasuk koordinat lintangnya, karena dikhawatirkan terjadi beberapa lokasi yang mungkin berpotensi sama karena titik koordinatnya yang tidak spesifik. Nah, makanya di sini ada longitude dan latitude. Lalu ada durasi proyek. Durasi proyek ini tentunya akan ditetapkan berapa lama akan diajukan dalam skema SPI ini. Tanggal mulai durasi proyek sampai dengan proyek itu akan berakhir, dan perkiraan tanggal tervalidasi aksi mitigasi yang diusulkan dalam aksi mitigasi skema SPII. Lalu bisa diisi dengan lama durasi proyek, dapat diperbarui dan atau tidak. Lalu kontribusi untuk pembeli kredit ini diisi dengan komitmen bagi hasil kepada pihak selain peserta skema SPI bila ada. Jadi kalau tidak ada, ya tinggal di skip atau dikosongkan. Lalu ada terkait dengan aspek adisionalitas. Di sini ada mulai tanggal aksi, apakah aksi mitigasi ini diwajibkan oleh pemerintah atau apakah ada hambatan dalam pelaksanaan. Nah ini adalah concern bagaimana aksi mitigasi ini menjadi penting. Misalnya dia adalah first of a kind. Jadi aksi mitigasi yang termasuk yang pertama, atau misalnya adalah aspek ini menjadi penting untuk dilakukan karena misalnya menggantikan teknologi yang memang cenderung beresiko emisinya boros misalnya. Dengan teknologi baru tentunya akan lebih hemat energi atau mungkin lebih efisien terkait dengan emisinya, tidak terjadi banyak emisi dan sebagainya. Dan yang A9 ini lain-lain, dapat diisi dengan keterangan lain yang dianggap relevan. Jadi kalau ada bukti pendukung ini bisa disampaikan di sini. Nah, berikutnya adalah penerapan metodologi yang telah disetujui. Jadi pemilihan metodologi untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya untuk POME, misalnya untuk PLTM, misalnya untuk geothermal dan sebagainya, atau renewable energy, solar PV dan sebagainya. Ini tentunya ada metodologi khusus dan ini harus diidentifikasi metodologi apa yang digunakan, mengacu kemana. Lalu diisi dengan nomor identitas dan nomor versi metodologi yang digunakan. Karena di beberapa kondisi, metodologi ini tentunya akan mengalami pembaruan-pembaruan. Nah, hal ini ada yang sudah teridentifikasi di SRN, ada juga yang sudah ada di SNI, ada juga yang memang belum teridentifikasi tapi terdaftar di CDM atau UNFCCC, seperti metodologi-metodologi yang terbaru. Nah, ini silakan nanti tinggal diisi dan dimasukkan ke dalam informasi ini. Lalu penjelasan bagaimana aksi mitigasi bisa memenuhi persyaratan ataupun dari metodologi yang digunakan. Jadi di kriteria kelayakan penerapan ini diisi bagaimana dia memenuhi aspek-aspek kriteria kelayakan tersebut. Termasuk juga kalau kita bicara terkait dengan dampak SDGs-nya. Lalu ada pemilihan metodologi diisi dengan penjelasan mengenai skenario baseline yang digunakan, karena ada beberapa kondisi untuk sektor volume ataupun sektor energi. Ini ada beberapa case yang khusus, termasuk juga di sini perlu disampaikan adalah semua sumber emisi atau serapan GRK yang berkaitan dengan aksi mitigasi dalam skema SPI ini tentunya harus diidentifikasi.
Jadi kita ada mengetahui ada beberapa sumber emisi selain karbonnya, tapi ada beberapa hal yang terkait dengan emisi ini perlu diidentifikasi. Jadi apa saja silahkan dituangkan jumlahnya berapa dan sebagainya. Dalam proses verifikasi nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ilham ataupun validasi nanti akan dilihat sejauh mana emisi dari sumber emisi tadi menjadi penting atau tidak, atau signifikansinya terhadap jumlah total dari perkiraan emisi yang akan dimunculkan. Lalu di sini ada perkiraan pengurangan emisi dari aksi mitigasi. Nah, ini sifatnya karena ini adalah sifatnya rencana, berarti kita akan melakukan perkiraan emisi baseline. Jadi di dalam 1 tahun ini, misalnya kita bicara tahun, periodnya dari mulai kapan sampai dengan kapan, ini berapa emisi yang akan dihasilkan. Tentunya atas dasar perhitungan berdasarkan metodologi yang sudah diidentifikasi tadi. Lalu kalau memang ada emisi aksi, tentunya ini juga harus diidentifikasi dan leakage, lalu akan kita lihat bagaimana perkiraan pengurangan emisinya. Jadi baseline dikurang terhadap emisi aksinya. Aksi dikurangi baseline-nya. Lalu ada perkiraan jumlah buffer penjamin permanensi. Nah, ini adalah case khusus jika dilakukan untuk sektor kehutanan. Jadi kalau ada beberapa yang telah melakukan aksi mitigasi dalam reforestasi ataupun konservasi hutan, ini harus ada namanya buffer, yaitu penjamin permanensi. Jika terjadi satu case, misalnya ada kebakaran hutan, ada kehilangan karena pembalakan dan sebagainya, nah ini buffer ini akan digunakan sebagai aspek permanensi terkait dengan kehilangan ataupun potensi hilangnya emisi akibat kebakaran dan sebagainya. Lalu ada kajian lingkungan dan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Apakah sudah terjadi ada perubahan terkait dengan AMDAL, UKL, UPL? Bisa jadi beberapa perusahaan telah melakukan upaya penambahan seperti misalnya solar PV. Akhirnya perlu menyesuaikan terkait dengan UKL UPL-nya dan sebagainya. Nah, ini silahkan diisi dengan status dokumen yang terkini. Kalau misalnya ternyata dalam proses dia belum selesai atau masih dalam proses untuk mendapatkan penerbitan persetujuan teknisnya, silahkan disampaikan juga bukti-bukti pendukung terkait dengan pengajuan hal-hal tersebut. Lalu ini yang tadi disampaikan bahwa untuk kontribusi terkait dengan SDGs, ini juga bisa disampaikan apakah berdampak kepada peningkatan lapangan pekerjaan ataupun kontribusi terkait dengan peran-peran SDGs lainnya. Untuk konsultasi publik, ini juga satu keharusan yang mungkin dimasukkan di dalam dokumen rancangan aksi mitigasi. Terkait dengan pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa menggunakan hasil feasibility studies ataupun waktu dalam rangka penyusunan AMDAL. Nah, ini bisa disampaikan bahwa kegiatan konsultasi publik yang telah dilakukan seperti apa. Untuk sumber daya, nah ini bisa diinformasikan terkait dengan penggunaan dari sumber daya yang ada terkait untuk aksi mitigasi, mulai dari ahli teknologi. Kalau memang teknologi menggantikan teknologi yang lama, ataupun proses transisi dan sebagainya, ataupun energi transition ya, ataupun terkait dengan efisiensi energi dan sebagainya. Peningkatan kapasitas ini juga bisa disampaikan bagaimana peningkatan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aksi mitigasi yang diusulkan secara berkelanjutan. Lalu ada jumlah kebutuhan pendanaan. Nah, misalnya sekarang ada kegiatan dari BPDLH, lalu ada status pendanaannya seperti apa. Ada juga yang memang mungkin asal pendanaannya adalah dari CAPEX, misalnya dari korporasi. Nah, ini bisa disampaikan ataupun dituangkan di dalam informasi di dalam tabel ini, termasuk struktur pendanaan. Lalu di sini nanti akan ada juga pustaka atau reference. Ini ada daftar pustaka yang digunakan dalam uraian draft. Seperti beberapa hal yang dibuat, hasil kajian resiko, feasibility studies, ataupun literatur-literatur yang digunakan terkait dengan perhitungan dan metodologi, ini bisa disampaikan di dalam pustaka. Lalu di dalam lampiran-lampiran ini, nanti organisasi bisa menyampaikan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan, mulai dari siapa pimpinan proyeknya, atau penanggung jawabnya, sampai dengan tingkat operasionalnya.
Karena nanti di sana juga selain itu ada rencana pemantauan dan pengukuran terkait dengan pelaksanaannya juga tentunya harus teridentifikasi. Ada lembar identifikasi dampak terkait dengan SDGs, lalu ada juga analisa risiko untuk permanensi. Dan riwayat perbaikan ini juga tidak luput menjadi hal yang penting untuk ditampilkan karena akan muncul versi-versi terkait dengan hasil dari perbaikan, baik itu mulai dari sebelum terjadinya perubahan atau kita kenal di sini dengan versi 1 sampai dengan perubahan-perubahan yang mungkin muncul karena adanya proses verifikasi ataupun validasi. Nah, nanti akan dilakukan penyesuaian karena nanti akan ada mungkin ketidaksesuaian kah, ada misstatement ataupun permintaan tindakan selanjutnya yang nanti tentunya harus dilakukan penyesuaian di dalam dokumen rancangan aksi mitigasi ini. Ini adalah lembar di lampiran pemantauan aksi mitigasi. Ini wajib dilampirkan juga struktur pelaksana pemantauan dan pelaporan, jabatan, peranannya, termasuk juga bagaimana prosedur pemantauan dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin di dalam pelaksanaannya sudah punya sistem kendali data dan informasi, bagaimana informasi ini bisa dituangkan dalam prosedur, termasuk bagaimana prosedur pemantauan diidentifikasi. Parameter penting apa saja yang mungkin sudah diidentifikasi, alat ukur yang digunakan seperti apa, bagaimana rencana kalibrasi, lalu bagaimana menyajikan informasi dan data, lalu bagaimana sampai dengan perhitungan emisi ini disajikan. Lalu ada lampiran untuk struktur organisasi dan pelaksanaan. Lalu di sini ada parameter-parameter yang dimonitor untuk expose, mulai dari parameter dan deskripsinya, perkiraan nilainya, sumber data yang digunakan, dan sebagainya. Termasuk juga interval pengambilan data. Lalu ada parameter juga yang ditetapkan di awal. Jadi kalau kita tadi lihat di rencana yang akan dilakukan pemantauannya, lalu parameter yang ditetapkan di awal itu apa saja, dan sumber datanya juga termasuk perkiraan pengurangan emisi rata-rata per tahun. Itu yang akan disajikan dan ini yang akan menjadi object to be verified. Nanti akan kita tinjau dari laporan verifikasinya. Jadi potensi ataupun proyeksi pengurangan emisi ini nanti akan ditinjau dalam proses laporan capaian aksi mitigasinya. Mohon izin karena waktunya singkat, jadi saya agak speed up ya. Ini adalah penyusunan laporan capaian aksi mitigasi. Di sini juga kurang lebih sama. Di dalam laporan capaian aksi mitigasi ini ada beberapa hal yang diatur sehingga template-nya telah ditetapkan untuk memudahkan proses verifikasi dan menjadi standarisasi dalam pelaksanaan validasi maupun verifikasi di skema SPI ini. Setelah ada judul aksi mitigasinya, nomor akun di SRN ini juga akan dituangkan di sini. Ada narah hubung, nomor versi drum yang berlaku. Nah, ini adalah setelah kegiatan validasi drum, itu sangat dimungkinkan sekali bahwa akan terjadi beberapa perubahan sehingga kita perlu melakukan updating drum versi berapa yang terupdate yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan capaian aksi mitigasinya. Nah, ini nanti kita akan tinjau di sini. Lalu ada durasi penataannya. Di sini akan disampaikan dari tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan kegiatannya. Lalu deskripsi aksi mitigasi dan bisa diisikan terkait dengan bagaimana penekanan pada perubahan yang terjadi bila ada. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi, misalnya ada pembangkit listrik tenaga mini hidro misalnya, tapi dia tidak beroperasi kembali karena ternyata terjadi force majeure, tanah longsor misalnya, sehingga kegiatan tidak beroperasi kembali. Nah, itu adalah salah satu case yang mungkin perlu disampaikan juga kondisi terkini dari aksi mitigasi. Apakah statusnya setelah terlaksana dalam 2 tahun, ternyata tahun ketiga dia terhenti karena force majeure dan sebagainya. Lalu di sini ada status implementasi, diisikan dengan jumlah aktivitas yang telah dilaksanakan, jumlah totalnya di berapa, lalu kita bicara juga terkait dengan perubahan pada kondisi pelaksanaan aksi mitigasi. Jadi kalau ada hal-hal yang berubah, ini apa saja yang telah disampaikan dari rencana, itu seperti apa. Lalu partisipasi, skema sertifikasi lainnya, ada juga terkait dengan ringkasan hasil validasi, verifikasi sebelumnya. Ini nanti akan disampaikan di sini, apakah sudah ditindaklanjuti semua, baik itu perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ada,
atau ada misstatement terhadap informasi yang disajikan, atau juga misalnya adalah PTS. PTS ini adalah permintaan tindakan selanjutnya. Ada hal-hal yang ternyata tidak bisa diselesaikan pada saat validasi, tapi akan ditinjau saat pelaksanaan pemantauan di laporan capaian aksi mitigasi. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa jadi akan ditinjau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, untuk PTS ini sendiri bisa jadi ada beberapa hal seperti proses yang memang bolanya mungkin waktu dokumen rancangan aksi mitigasi ini belum selesai dan masih ada di proses seperti perizinan dan sebagainya. Nanti akan ditinjau saat laporan capaian aksi mitigasi. Untuk penerapan metodologi kuantifikasi, tentunya ini juga disesuaikan sama dengan yang telah ada di draft. Nomor versinya juga, ini tentunya harus sama. Lalu penerbit metodologi siapa? Apakah dari UNFCCC, dari CDE, dari SRN, atau dan sebagainya. Lalu penyimpangan jika ada, nah apa hal-hal yang mungkin perubahan bila ada dalam pemenuhan kriteria kelayakan tadi. Jadi ini adalah yang mungkin menjadi concern apa yang perubahan apa yang mungkin terhadap aksi mitigasi dan metodologi dan sehingga menerapkan metodologi yang dipilih. Untuk penerapan pengukuran dan pemantauan emisi GRK di sini tentunya nanti akan ada parameter-parameter yang akan dipantau secara ekspos. Jadi nanti kita akan sampaikan di sini parameter apa saja. Contoh misalnya kalau pembangkit kita akan lihat meter utama dan meter pembanding misalnya. Nah, ini adalah nanti akan menjadi concern untuk ditinjau. Lalu ada alat-alat ukur yang digunakan, metering misalnya, lalu ada harus dipastikan bahwa dia sudah dilakukan kalibrasi, bagaimana interval kalibrasi terakhir kapan, berikutnya kapan. Nah, ini juga disampaikan. Lalu penyimpangan terhadap rencana pemantauan, nah, ini bisa disampaikan jika ada. Lalu di sini ada juga namanya pedoman penyusunan laporan capaian aksi mitigasi dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan data real. Itu nanti kita akan bisa hitung dari metering yang kita gunakan berapa banyak emisi baseline yang berapa banyak emisi aksi mitigasi ataupun leakage yang mungkin muncul. Emisi baseline tentunya dari data yang sudah ada. Kita akan jadikan baseline dan kita akan melihat bagaimana klaim pengurangan emisi ataupun peningkatan serapan dari GRK ini. Nah, ini adalah total yang nanti tentunya akan menjadi acuan jumlah klaim CO2 yang nanti menjadi transaksi yang akan ditransaksikan di lantai bursa. Nah, ini menjadi objek to be verified oleh verifikator dalam pelaksanaan kegiatan oleh lembaga verifikasi dan validasi. Nah, untuk di analisis permanensi ini juga menjadi concern. Di sini resiko non permanensi ini harus disampaikan bagaimana analisa resikonya untuk terkait dengan sektor volume, lalu penyimpangan terkait dengan kondisi dan asumsi dalam pelaksanaannya ini juga menjadi hal yang perlu disampaikan tentang perubahan-perubahan dalam masa periode penangatan pengukuran terhadap kondisi dan asumsi yang digunakan untuk analisa resiko dan permanensi. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa nanti apa yang perlu dijelaskan, lalu perubahan apa yang mungkin perlu dituliskan di dalam laporan capaian aksi mitigasi. Lalu di sini ada status permanensi. Nah, di sini juga jumlah stok karbon hasil pengukuran dalam periode penangatan dibandingkan dengan stok karbon baseline dari hasil pengukuran periode sebelumnya. Nanti jika ada terjadi selisih atau pengurangan, apakah nanti buffer tadi sudah cukup menggantikan hasil dari dari data pengurangan yang ada. Untuk pengelolaan mutu dan informasi emisi GRK, di sini tentunya harus ada mekanisme bagaimana menyajikan informasi, siapa berbuat apa, bagaimana peranannya, itu ditetapkan mulai dari struktur pelaksana, tugas dan peranan jabatan-jabatan yang terlibat, mulai dari penanggung jawabnya, bagi siapa melakukan informasi dan kendali data, penyimpanannya, penjaminannya, termasuk kekokohan data yang mungkin disajikan. Bagaimana melakukan backup misalnya jika data bisa dimungkinkan hilang, jika ternyata dilakukan secara manual, atau mekanisme penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat dokumen-dokumen informasi dan data diidentifikasi atau dituliskan.
Lalu ada juga terkait dengan missing data, ya, bagaimana organisasi melakukan upaya untuk memastikan bahwa jika terjadi data yang hilang, nah bagaimana kita bisa mengidentifikasi seberapa banyak data yang hilang, informasinya di mana, tanggal berapa sampai tanggal berapa, penyebabnya, dan bagaimana dampak dari kehilangan data tersebut terhadap kuantifikasi pengurangan emisi GRK. Hambatan dan tantangan pelaksanaan ini juga akan diisi dengan hambatan pelaksanaan sebagaimana analisa hambatan. Nah, ini di dalam DRAM tervalidasi. Jadi hambatan-hambatan tersebut yang mungkin bisa jadi karena jarang atau ini adalah first of his kind. Jadi misalnya adalah sehingga teknologinya sulit ataupun dari sektor pendanaan itu menyulitkan. Ini bisa disampaikan di sini terkait dengan teknologi mungkin yang khusus sehingga dia bisa menjadi hal yang memang berbeda. Lalu hasil pemantauan untuk parameter yang dimonitor ataupun expose ini adalah data-data yang informasinya perlu disajikan, jadi nanti bisa diisi dengan notasi satuan sesuai dengan metodologi yang diterapkan. Jadi bagaimana sumber datanya, bagaimana metode dan prosedur pengukurannya, silahkan dituangkan di dalam formulir ini dengan template seperti ini. Jadi template untuk penyajian DRAM dan LCAM saya rasa ini sudah cukup jelas, tinggal nanti adalah bagaimana menyajikan data yang sesuai dengan informasi yang memang real di lapangan, termasuk juga penyesuaian terkait dengan potensi adanya resiko terkait kehilangan data ataupun salah saji. Baik, saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi maupun laporan capaian aksi mitigasi. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Dikman untuk penjelasannya. Sekarang kita semua lebih paham ya Bapak Ibu mengenai pembuatan DRAM dan LCAM. Namun sebelum DRAM dan LCAM ini menjadi unit karbon yang bisa diperjualbelikan, tentu harus ada proses validasi dan verifikasi. Nah, proses ini akan dijelaskan oleh Bapak Irham Budiman selaku Direktur dari PT Mutu Agung Lestari Tbk. Kepada Pak Irham, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Silakan Pak. Oke, sepertinya masih di mute, Pak. Oke. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Yohanes, selaku moderator acara hari ini, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi program insentif BPDLH yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IDX dan BPDLH yang sudah mengundang kami untuk memberikan pemaparan tentang proses validasi dokumen rencana aksi mitigasi DRAM dan LCAM sebagai bagian dari proses penerbitan unit karbon. Kami sebagai salah satu perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia juga merasa bahwa isu ini menjadi isu yang sangat penting, sehingga kami sebagai perusahaan tercatat juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proses validasi dokumen rencana aksi mitigasi dan LCAM tersebut. Nggak berubah ya Pak ya? Belum berubah Pak, masih di halaman pertama. Oke, ini agak problem kayak. Bentar Pak ya. Silakan Pak. Ya, sudah berubah. Sudah berubah ya. Oke, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Dikman dari Sukovindo bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang proses validasi dan verifikasi sebenarnya bagian dari proses akhir ya. Bagian dari proses akhir sebelum terbitnya SPE GRK gitu ya. Jadi
pada bisnis proses validasi dan verifikasi sebenarnya bisa kita bagi menjadi beberapa proses-proses yang cukup krusial. Karena ketika proses itu tidak bisa berjalan, maka proses penerbitan SPGRK itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama, poin pertama yang paling penting tadi juga sudah disampaikan Pak Dikman adalah pelaku usaha itu harus mendaftar ke akun SRNPPI, ya. Karena akun SRNPPI ini sebenarnya SRNPPI ini adalah satu-satunya sistem registry, ya, sistem registry GRK yang diakui, gitu ya. Jadi semua proyek-proyek yang ketika kita ingin berbicara tentang nilai ekonomi karbon itu harus terregister dalam SRNPPI. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah pelaku usaha itu harus memperoleh akun dari SRN PPI. Kemudian setelah itu pelaku menyusun dokumen rencana aksi mitigasi yang tadi sudah disampaikan secara sangat mendetail, proses-prosesnya seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan dan diinformasikan dalam draft tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kami sebagai lembaga verifikasi, lembaga validasi dan verifikasi itu melakukan proses validasi terhadap dokumen tersebut, ya. Apa saja yang akan dilihat nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Yang intinya adalah proses validasi itu diatur proses lama waktunya. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Mulkan, bagaimana periode untuk melakukan validasi, gitu ya. Karena ini terkait dengan program yang disusun mulai Desember 2023 sampai 2024, gitu ya. Jadi kegiatan validasi itu maksimal dilakukan selama 1 bulan sejak draft itu diterima, gitu ya. Jadi nanti pelaku usaha itu menyusun draft-nya diberikan kepada lembaga validasi dan verifikasi, kemudian lembaga validasi dan verifikasi itu harus melakukan validasi dalam waktu 1 bulan. Ya. Bagaimana proses komunikasi antara pelaku usaha dengan lembaga validasi? Nanti ada namanya proses pengikatan atau kontrak, gitu ya. Dan model yang ada sekarang untuk saat ini, lembaga validasi dan verifikasi itu tidak mengambil langsung dokumen rencana aksi mitigasi dalam SRN PPI, gitu ya. Jadi tetap harus ada komunikasi antara pelaku usaha dengan lembaga validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diberikan itu bisa sampai kepada lembaga verifikasi dan lembaga validasi dan verifikasi. Nah, kemudian setelah itu outputnya adalah laporan validasi, ya. Pelaku usaha itu akan meregistrasi laporan hasil validasi ke SRN PPI. Jadi kembali ke apa namanya, ke platform SRN PPI. Kemudian dari platform tersebut nanti ada tim MRV yang akan menelaah laporan validasi tersebut, gitu ya. Laporan validasi tersebut bisa saja ada challenge, ya, dari tim MRV untuk melihat dan mereview kembali bagaimana hasil validasi yang dilakukan oleh LVV. Itu dimungkinkan informasinya bisa disampaikan langsung kepada pelaku usaha dan ataupun disampaikan kepada lembaga validasi dan verifikasi, gitu ya. Itu proses tahapan untuk kegiatan validasi. Kemudian nanti setelah itu masuk ke tahapan verifikasi, tentu saja pelaku usaha melaksanakan dan memantau aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah dicantumkan dalam draft mereka. Kemudian pelaku usaha menyusun laporan capaian aksi mitigasi yang tadi secara format dan detail itu sudah disampaikan oleh Pak Dikman. Kemudian LVV juga selanjutnya akan melakukan proses verifikasi. Sudah diatur juga jangka waktunya, itu maksimal 6 bulan, ya, sejak proses kami menerima dokumen laporan capaian aksi mitigasi, ya. Tapi ini nanti adalah prosesnya saja. Ketika ada ketidaksesuaian temuan yang dihasilkan, itu tidak termasuk dalam jangka waktu tersebut, ya, karena diatur mekanisme berapa kali harus dilakukan komunikasi, berapa lama waktunya, dan berapa kali jumlah perlu dilakukan feedback informasi kepada lembaga verifikasi dan validasi, ya, dan validasi dan verifikasi terhadap temuan yang dihasilkan, gitu ya. Nah, setelah itu output laporan hasil verifikasi ini pelaku usaha meregistrasi laporan dalam SRN PPI sama dengan validasi, kemudian selanjutnya tim MRV ini menelaah laporan dan juga ada kemungkinan challenge juga
ketika ada informasi yang dianggap belum pas, ya, belum pas, ada hasil yang belum sesuai, yang kemudian diminta melakukan proses kembali untuk menelaah proses yang selanjutnya. Nah, ketika semuanya sudah clear, baru Ditjen PPI akan menerbitkan SPE GRK. Jadi proses yang tadi disampaikan, validasi dan verifikasi sebagai bagian dari proses penerbitan GRK itu sampai pada tim MRV di PPI dan menelaah laporan hasil verifikasi. Bagaimana tahapan detail dua tahapan yang kami sampaikan tadi pada saat validasi dan verifikasi? Secara bisnis proses ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama adalah permohonan dari pelaku usaha, karena tadi dokumen yang disusun draft oleh pelaku usaha itu harus dilakukan validasi, ya, ataupun verifikasi, maka perlu perlu adanya permohonan dari pelaku usaha, ya. Nanti outputnya adalah surat perjanjian kerja. Prosesnya bisa dilihat pada slide yang ditampilkan, mulai dari mengisi aplikasi permohonan, kemudian kami meninjau aplikasi permohonan, penawaran harga, serta penyusunan surat perjanjian kerja. Tadi di pertanyaan tadi sudah kelihatan yang menanyakan berapa biaya validasi dan verifikasi. Tentu saja ini nanti akan didasarkan pada aplikasi permohonan, karena dari aplikasi permohonan itu akan kita tinjau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan validasi ataupun verifikasi, karena itu nanti ada kaitannya dengan kos yang akan dikeluarkan, gitu ya. Kemudian ada tahapan pra-pengikatan, penunjukan tim validator dan verifikator, kemudian kami menerima draft LCAM, kemudian kami meninjau dokumen, kemudian merencanakan kegiatan validasi. Nanti outputnya adalah rencana validasi dan atau verifikasi. Kemudian kami melakukan kegiatan validasi verifikasi, kita menyepakati jadwal dan mengirim rencana validasi dan verifikasi, kemudian kita melakukan kegiatan validasi dan verifikasi, termasuk menyusun draft laporan verifikasi dan validasi yang menjadi outputnya, gitu ya. Kemudian setelah validasi dan verifikasi, kita melakukan review kembali, ada keputusan untuk finalnya, karena tadi disampaikan juga oleh Pak Dikman, kemungkinan ada ketidaksesuaian, apakah itu non-conformity atau misstatement, itu nanti akan kita lihat, diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Nanti setelah itu semua selesai, kita akan menyelesaikan temuan verifikasi dan validasi oleh klien, kemudian kita akan meninjau kembali oleh peninjau independen. Jadi ada tim yang berbeda yang melakukan kegiatan validasi ataupun verifikasi dengan tim untuk peninjau independen yang memastikan bahwa semua proses itu sudah dijalankan sehingga keputusannya itu bisa dilakukan secara final, gitu ya. Kemudian laporan akhir, pelaporan itu ada laporan akhir. Laporan akhir tadi yang disampaikan bahwa laporan akhir ini ada terbuka peluang untuk dilakukan review oleh tim MRV dan atau pemilik skema. Misalnya untuk skema energi sekarang aturannya ada di Kementerian SDM. Apa saja objek yang divalidasi dan diverifikasi? Tadi secara detail sebenarnya Pak Dikmat sudah menyampaikan dokumen-dokumen draft dan LCAM. Ya, jadi sebenarnya objek yang akan divalidasi dan verifikasi adalah dokumen yang disediakan tersebut, baik dalam bentuk dokumen rencana aksi mitigasi maupun dokumen laporan capaian aksi mitigasi. Ya, jadi poin-poinnya ada 17 ya, 17 hal yang akan kita validasi. Untuk validasi dan verifikasi ada 9 poin yang akan kita verifikasi, yang intinya kita akan melihat secara kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen, ya, esensi dan administratifnya itu akan kita lakukan pengecekan, ya, terhadap draft yang dilakukan. Ada beberapa poin yang kita titik-titik merah ini yang menjadi concern, yang pasti akan lebih lebih kita telusuri lebih lanjut. Misalnya tadi identitas peserta skema SPEI, karena ini akan menunjukkan nanti hak karbon, ya, hak karbon itu dimiliki oleh siapa, gitu ya. Itu yang menjadi sangat penting sehingga untuk mencegah nanti dispute tentang siapa sebenarnya pihak yang memiliki hak atas karbon, ya. Itu yang poin 3. Kemudian
menjadi poin penting juga analisa additionality, kemudian pemilihan metodologi ya yang disampaikan tadi, metodologinya itu harus berasal dari 3 sumber ya. 3 sumber ini juga tadi yang merespon informasi dari Pak Mulkan terkait dengan sektor-sektor apa saja yang bisa ya. Jadi kalau kita ingin lihat sektor-sektor yang memungkinkan ikut program, nanti kita harus kembali pada ketersediaan metodologi ya. Kebetulan sekarang metodologi yang tersedia itu majority itu berada pada 2 sektor ya, sektor pembangkit dan sektor hulu. Jadi beberapa inisiatif-inisiatif proyek aksi mitigasi itu bisa mengacu pada ketersediaan metodologi yang ada. Karena tanpa adanya metodologi yang sudah terregister itu tidak bisa dilakukan proses validasi maupun verifikasi gitu ya. Kemudian deskripsi skenario baseline dan perkiraan pengurangan emisi dari aksi mitigasi itu menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Kemudian pada saat verifikasi apa yang dinilai ada poin 1 sampai 9, tapi intinya yang penting untuk diperhatikan itu poin 3, penilaian aksi kesesuaian pelaksanaan aksi mitigasi, revisi DRAM yang telah disetujui, penilaian data dan perhitungan emisi GRK, dan menghindari penerbitan berganda. Ini yang betul-betul menjadi concern untuk dicek ya. Karena jangan sampai ada double claim untuk proyek dimasukkan pada beberapa program gitu ya. Ini yang lembaga verifikasi akan memastikan kembali ya untuk menghindari penerbitan berganda atau double issuance gitu ya. Nah, kegiatan validasi dan verifikasi itu ada 2 metode yang kita lakukan untuk pelaksanaannya. Kalau untuk kegiatan validasi, tentu saja nanti kegiatannya melalui proses dokumen review gitu ya, dan memang harus dilakukan on-site ya. Kita lihat pada tingkat tapak ya, untuk memastikan beberapa proses-proses tadi yang kami sebutkan itu bisa berjalan. Kemudian untuk kegiatan verifikasi tentu saja akan dilihat dari sisi dokumen on-site pada tahap pertama, tapi pada saat verifikasi selanjutnya itu bisa dilakukan secara hybrid. Ada ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan prosesnya itu dilakukan secara hybrid gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Nah, ini beberapa persyaratan krusial pada saat kegiatan validasi dan verifikasi. Tadi waktu pelaksanaan 1 bulan sejak diterima DRAM untuk validasi, 6 bulan sejak tanggal terima LCAM untuk kegiatan verifikasi. Jenis ketidaksesuaiannya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Waktu perbaikannya juga diberikan waktu. Jadi ketika dilaksanakan kegiatan, ada laporan ya, laporan hasil validasi, diberikan kesempatan untuk respon. Ketika tidak terpenuhi berarti hasilnya sudah final gitu ya. Yang harus diperhatikan bahwa ada batasan waktu nanti akan berpengaruh kepada klasifikasi opini yang diberikan gitu ya. Kalau misalnya diberikan kesempatan waktu untuk perbaikan ternyata masih ada catatan, berarti posisi terakhirnya adalah positif dengan catatan. Tapi ketika semua sudah diselesaikan berarti nanti klasifikasi opininya itu bisa positif. Itu berlaku juga untuk verifikasi LCAM. Nah, setelah itu kegiatan dilakukan, tentu saja output laporan validasi dan verifikasi ini akan dikirimkan ke pelaku usaha atau ke sistem registri nasional, karena pelaku usaha itu akan menyampaikan juga ke SRN gitu ya. Untuk kegiatan validasi dan verifikasi sebenarnya template-nya sudah disediakan ya, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dikman tadi. Itu ada aturan dalam Kepmen LHK 1131 tahun 2023 tentang pedoman SPI GRK tahun 2023. Di situ secara rinci mengguidelines lembaga verifikasi dan validasi untuk menyediakan bentuk laporan ya, bentuk laporan yang akan dikirimkan ke SRN ataupun pelaku usaha. Poin-poinnya mulai dari ringkasan informasi umum lembaga validasi dan timnya gitu ya, ringkasan prosesnya, selanjutnya kesimpulan sampai dengan kesimpulan validasi yang dihasilkan serta lampiran-lampirannya. Kalau untuk kegiatan verifikasi ada 14 poin ini yang harus kita penuhi, mulai ringkasan informasi umum, kuantifikasi capaian aksi mitigasi, hambatan dan tantangan,
kesimpulan verifikasi dan pernyataan opini atau verifikasi gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin akan kita dalami di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak penjelasannya. Cukup komprehensif ya Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terlewat. Nanti materinya akan upload beberapa materi yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas sedikit pertanyaan, beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu, karena tadi penjelasannya cukup panjang, kita hanya punya waktu kurang dari 10 menit untuk tanya jawab. Kami akan kumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom question and answer. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama saya kumpulkan ini saya ditujukan ke Pak Mulkan mungkin ya Pak, dari BPDLH Pak. Ini terkait dengan kriterianya Pak, kriteria untuk menerima dananya. Nah, pertama sekarang kriteria sektor Pak. Apakah hanya sektor yang 5 tadi sebutkan, kan tadi 5 sektor emisi ya Pak yang disebutkan. Nah, apakah hanya sektor tersebut yang bisa menerima insentif DRAM atau ada sektor-sektor lain Pak yang bisa mengajukan juga Pak? Sebenarnya yang paling tahu ini dari Mutu Agung dari sampaikan terakhir dari metodologi apa sih yang sudah siap, karena yang divalidasi ini kan metodologi ini sudah witness ya, sudah disetujui oleh KAN atau KLHK sehingga itu bisa divalidasi. Tadi disampaikan oleh Mas Irham ya, kalau nggak salah saya. Dia mungkin dikonfirmasi lagi Mas Irham. Setahu saya sih yang pembangkit ya normal energy maupun yang waktu saya dengar dari KLHK waste. Tapi saya baru dengar dari Pak Irham ini soal volume land based. Mungkin Pak Irham bisa, karena Pak Irham nih Pak Kris yang selama ini menangani verifikasi ya Pak. Iya Pak Irham. Kalau kami kan cuma Pak Irham kita rilis payment ya. Jadi mungkin saya teruskan ke Pak Irham nih Mas Kris. Silakan Pak Irham. Ya, terima kasih Pak Mulkan ya. Jadi memang tadi poinnya adalah DRAM itu salah satu poin yang paling penting adalah metodologi ya. Jadi metodologi itu menjadi dasar kegiatan validasi. Nah, saat ini saya tidak tahu, belum akses kondisi terakhir ya. Minggu lalu sepertinya ada 48 ya. 48 atau 49 metodologi yang sudah terdapat di SRN PPI. Jadi itu yang bisa officially kita gunakan. Nanti mengenai sektornya memang macam-macam Pak. Kalau untuk sektor volume sendiri, kalau tidak salah ada 4 metodologi Pak. Metodologi. Jadi aksi mitigasi di sektor volume pun tidak semua aksi mitigasi itu bisa dilakukan. Karena saat ini tersedia hanya 4 aksi mitigasi untuk sementara Pak ya. Sementara dan sedang berproses lagi. Jadi kita harus mengacu pada aksi mitigasi yang ada metodologinya tersebut. Misalnya di sektor volume tadi ada, kalau tidak salah ada 4. Kemudian di sektor pembangkit itu cukup banyak, kami nggak tahu detail. Di sektor waste juga mungkin ada Pak ya, tapi kami selama ini belum masuk ke arah sana pengaturannya sehingga belum bisa melihat secara lebih detail. Jadi mengenai sektor nanti akan kita konfirmasi ke sana ya. Bisa saja begini juga Pak. Sektornya misalnya pelaku usaha tidak basis sektor, tapi dia gunakan metodologi yang ada di waste gitu ya. Itu juga memungkinkan seperti itu. Jadi nanti tergantung rencana aksi mitigasi. Ya, aksi mitigasi yang diperbolehkan dalam aturan. Karena NEK ini agak berbeda. NEK ini memang regulated base ya Pak ya. Berbeda dengan program netral ya. Program netral itu tidak terlalu ada kaitannya dengan nilai ekonomi karbon. Tapi kalau skemanya nilai ekonomi karbon, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan. Mungkin itu Pak jawabannya untuk sementara. Noted Pak. Jadi kita berpedoman pada metodologi yang sudah diterbitkan di KLHK ya Pak, baru kita bisa tentukan. Namun kalau misalnya perusahaannya pun bisa lintas sektor ya Pak tadi, jadi misalnya ada perusahaan yang tidak termasuk dalam 5 sektor NDC, tapi mengambil metodologi di sektor waste misalnya, atau di sektor energi, itu masih memungkinkan ya Pak? Oke. Iya, nanti akan tergantung dengan aksi mitigasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dikman ya. Aksi mitigasinya apa saja gitu ya.
Oke. Noted. Terima kasih Pak Pak Irham untuk penjelasannya. Nah, lalu Pak di akhir atau akan diberikan di awal, dan untuk biayanya nih Pak, misalnya pembuatan drumnya ini kurang dari 5.000 USD ya Pak. Nah, apakah tetap akan diberikan 5.000 USD atau nanti dihitung berdasarkan ad cost Pak, berdasarkan biaya yang dikeluarkan Pak? Ya Pak, itu kan tadi di presentasi kami maksudkan maksimum 5.000 US ya. Ya tentu kalau itu kecil sekali dan boundaries area aksi mitigasinya itu kecil sekali, ya mungkin kurang dari situ, tergantung LVV nih Pak. Kemudian kami melakukan survei harga rata-rata untuk semua sektor kira segitulah untuk usaha kecil menengah. Jadi kalau nanti di 5.000 berarti dapat 100% Pak, kan lebih pas lah ya. Iya. Nggak perlu Proyeknya dimodalin. aja dibesarkan ya Pak. Ya. Bikin proyek yang lebih besar supaya karbonnya yang diserap lebih banyak ya Pak. Ya, gitu kali. Oke. Betul. Oke Pak. Berarti nanti itu sistemnya reimbursement kan ya Pak di belakang berarti ya. Jadi si pelaku usaha harus tetap mengeluarkan uang terlebih dahulu ya Pak. Ya berutang lah sama LVV ini, bayarnya belakangan. Oke. Karena kami nggak mau berkontrak. Ya berkontrak susah repot, kita ada one prestasi segala macam nih karena waktunya pendek. Teman-teman yang sudah berproses dengan LVV bisa kita push dorong untuk selesai sebelum Februari mungkin bisa kita bayarkan. Itu maksudnya Pak, supaya kita nggak rumit-rumit nih berkontrak, itu ribet lagi nanti. Oke, noted Pak. Berarti nanti hubungannya sama Pak Irham sama Pak Dikman ya untuk pembayarannya gimana Pak? Siap, support Pak. Oke Pak. Baik Pak, selanjutnya saya beralih ke Pak Dikman mungkin ya. Tadi mengenai pembuatan drum Pak. Ada yang bertanya Pak, apakah ada format drum yang bisa di-download, lalu petunjuk teknis penerbitan, serta penggunaan sertifikat penurunan emisi di Indonesia, itu dokumen-dokumennya bisa kita download di mana ya Pak? Apakah ada di website atau gimana Pak? Baik, jadi sebetulnya itu dokumen sudah ada di dalam lampiran pedoman SPI, begitu ya Pak Irham ya. Jadi sebetulnya sudah ada di dalam lampiran, informasinya dan sudah cukup jelas di sana. Ataupun memang kalau template-nya memang saya belum tahu apakah itu sudah dirilis menjadi resmi. Tapi setahu saya untuk template bahwa pengaturan apa saja yang perlu disampaikan itu sudah ada di dalam lampiran Pak, begitu Pak. Oke, itu template-nya berarti bisa di-download di SRN ya Pak? Atau di... Nah ini untuk template saya belum update Pak, karena memang kemarin sudah ada beberapa dokumen tapi masih uncontrol Pak. Jadi kami belum melihat bahwa itu resmi diberikan oleh dari KLHK-nya. Jadi memang noted, Pak. nanti bisa dicek kembali. Kami akan coba cek juga nanti diupdate di website-nya Pak. Noted, berarti nanti informasi... Mungkin tambahan Pak Kris ya. Jadi kalau dokumen yang tadi disampaikan oleh Pak Dikman bisa di-download Pak ya di website SRN, di bagian tentang di situ ada tadi poin-poin tata cara, panduan dan sebagainya, bisa di-download di situ. Oke, noted Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, Kris saya nambahin sedikit. Gimana? Kemarin kan silakan Pak Mulkan. Launching program mitigation outcome ini di lapangan Banteng itu kita ketemu asosiasi nih Pak, ketua asosiasi, wakil ketua ya. Kemudian kita akan cepat nanti akan melakukan sosialisasi penyusunan drum. Mungkin nanti rekan-rekan di sini kalau tertarik berminat nanti kita akan melakukan bagaimana format dan penjelasan penyusunan drum itu sehingga bisa cepat lah. Nanti tinggal teman-teman LVV ini gampang validasinya kalau penyusunan itu udah benar ya. Jadi kebutuhan kami juga dan bersama dengan teman-teman LVV Pak. Baik Pak. Nanti kalau sudah ada acaranya Pak bisa disampaikan ke kami, nanti coba kami bagikan juga via website kami. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa ikutan kalau misalnya memang sudah berencana untuk membuat drum dalam waktu dekat ya Pak. Oke Pak, terima kasih informasinya Pak Irham, Pak Mulkan, dan Pak Dikman. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita masih sempat untuk 1-2 pertanyaan lagi. Ini terkait dengan proses registrasi aksi mitigasi yang sudah tersertifikasi internasional nih Pak. Mungkin ke Pak Irham ya Pak.
yang tadi menjelaskan mengenai proses verifikasi. Nah, kalau sudah disertifikasi internasional, itu apakah harus ulang lagi Pak untuk verifikasi dan validasinya di Indonesia supaya terdaftar di SRN, atau bisa langsung, atau gimana nih Pak? Ya, pertama gini Pak, tadi ada 2 program sebenarnya kalau kita bicara yang apa ya, karbon ya Pak. Yang pertama satu program netral, kedua adalah NEK. NEK itu adalah skema yang khusus diperuntukkan mandatori untuk Indonesia, gitu ya. Dan konsekuensinya beberapa program yang sudah ada sebelumnya itu harus masuk ke NEK, ya, ikuti. Sehingga ketentuannya itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di NEK. Mungkin itu Pak yang bisa dijelaskan untuk sementara. Kita tahu bahwa beberapa program yang internasional, misalnya beberapa skema, itu sudah ada yang lakukan sebelumnya, tapi harus kembali ngikut ke skema nilai ekonomi karbon dan ikut ketentuan yang ada di nilai ekonomi karbon, termasuk seluruhnya, termasuk metodologi, Pak. Mungkin itu, Pak. Noted, Pak. Oke, jadi kita masih tunggu peraturan terkait itu ya, Pak? Ya, betul, Pak. Karena khusus untuk nilai ekonomi karbon yang juga berdampak pada perdagangan karbon di Indonesia, ya, kita ikut aturan yang ditetapkan di Indonesia berarti ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Satu lagi mungkin Pak, sekarang masih terkait dengan validasi dan verifikasi. Kalau drumnya sudah divalidasi Pak, lalu selanjutnya ada perubahan, apakah validasinya harus diulang atau hanya cukup mengubah LCAM-nya atau dokumen lain Pak? Mungkin bisa Pak Irham, silakan Pak. Maaf Pak, gimana Pak? Agak ke Untuk ini Pak. Oh ya, untuk drum tadi Pak, jadi kalau misalnya drum sudah melalui proses verifikasi, ternyata di dalam perjalanannya itu ada perubahan. Apakah drumnya perlu diubah lalu divalidasi kembali, atau cukup nanti di dokumen LCAM-nya saja diubah, atau seperti apa Pak proses? Ya, jadi kan sebenarnya salah satu poin tadi yang disampaikan oleh Pak Dikman juga, salah satu fokus yang kita lihat pada saat LCAM ya, dokumen LCAM adalah apakah kesesuaian antara apa yang ada dalam drum dengan realisasi gitu ya. Itu kan menjadi salah satu fokus yang akan kita cek gitu ya. Jangan sampai dokumennya itu berbeda dengan LCAM-nya kan gitu ya. Itu kan harus sinergi karena basis dari LCAM pasti harus ada dari drumnya ya. Untung-untung kalau misalnya yang berbeda itu hanya beberapa faktor. Kalau metodologinya yang berbeda Pak, berarti kan nggak valid nih nggak valid dokumen yang diberikan, bahkan ujungnya hasil perhitungannya juga akan dipertanyakan. Jadi semua harus dalam versi terbaru Pak. Terus harus dalam versi terbaru. Mengenai mekanismenya, apakah itu harus dilakukan kembali? Sepertinya harus dilakukan kembali ya, karena betul-betul berbeda Pak. Kan ini poinnya misalnya aksi mitigasinya A, metodologinya A, nanti kan LCAM-nya juga ngikutin itu. Jangan-jangan berbeda Pak aksi mitigasinya. Ini kita perlu tahu juga konteks perubahannya itu seperti apa. Mungkin itu Pak. Baik, jadi memang case to case mungkin ya Pak. Tidak bisa semua tidak harus semua divalidasi, tapi kalau misalnya ternyata hanya minor mungkin bisa berlanjut. Jadi nanti akan dilihat oleh LVP secara case to case ya Pak. Oke Pak, ini satu lagi Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir akan kita bahas. Mungkin ini pertanyaan saya coba minta tolong ke Pak Dikman nih Pak untuk jawab terkait dengan siapa yang bisa membuat drum nih Pak. Jadi ini ada Bapak Ibu dari Pemda, lalu ada Bapak Ibu dari komunitas hutan sosial, lalu ada dari grup-grup lain Bapak Ibu, ada dari CV, koperasi. Nah, apakah memang untuk membuat drum itu harus badan hukum saja Pak? Atau komunitas pun bisa membuat ya Pak? Ditujukan ke saya Pak ya? Iya, silakan Oh, Pak iya, baik. Dikman yang tadi Jadi, menjelaskan mengenai pembuatan drum. Jadi untuk pembuatan drum ini sebetulnya adalah orang-orang yang memang punya kompetensi khusus di bidang untuk terkait dengan bagaimana menyampaikan inventarisasi emisi ya Pak ya. Jadi yang pertama kompetensinya juga harus memang melekat di sana sehingga penyajiannya akurat, bisa dibuktikan komprehensif. Nah, sebetulnya organisasi bisa melakukan secara internal Pak. Mereka bisa menyajikan bagaimana informasi drum ini bisa disajikan oleh internal perusahaan itu sendiri
Tapi jika tidak memiliki kemampuan untuk itu, banyak konsultan, Pak, yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk case kegiatan LVV ini adalah ada dua LVV ini bisa melakukan juga, Pak. Jadi lembaga verifikasi validasi seperti Skovindo ataupun punya Pak Irham dengan MAL ini kita bisa melakukan kegiatan pembuatan drum selama dia tidak melakukan verifikasi validasi pada klaim yang sama. Jadi selama kita tidak terlibat untuk verifikasi dan validasi kepada objek tersebut, nah itu masih dibolehkan untuk melakukan konsultasi untuk pembuatan drum maupun LCAM. Begitu, Pak. Oke, Pak. Tapi Pak, untuk prakarsanya sendiri, Pak, apakah kan biasanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan mungkin ya yang mengajukan drum. Namun kalau misalnya ada komunitas, Pak, tapi tidak punya badan hukum atau mungkin Pemda, itu apakah bisa mengajukan juga, Pak? Atau Nah, dibatasi? ya. Setahu saya ini harus berbadan hukum, Pak. Jadi Oke. organisasi yang mengajukan ini adalah organisasi yang berbadan hukum dan keterlibatan dari pemilik proyek tentunya itu juga harus ada, Pak. Karena nanti narah hubungnya adalah ya pemilik proyek, walaupun nanti ada pemrakarsa proyek ya, Pak ya, bahwa nanti yang mengajukan untuk proses ataupun mengawal pembuatan drum maupun LCAM. Tapi pemilik proyek tentunya menjadi narah hubung utama untuk pelaksanaan kegiatan karena beliau adalah pemilik SPE-nya itu sendiri, Pak. Ya. That's it, Pak. Pak Kirus, mungkin saya bisa tambahkan informasi yang Silakan. Pak Dikman tadi ya, terkait dengan siapa yang menyusun ini drum tadi ya diperbolehkan. Itu ada beberapa sektor yang sudah mengatur sebenarnya, Pak. Misalnya sektornya kehutanan itu karena sudah diintegrasikan dengan OSS, maka pemilik izin yang harus yang mengajukan, gitu ya, pemilik izin PBPH. Karena di mekanisme sebelumnya itu dimungkinkan proponen untuk mengusulkan. Tapi kalau untuk sektor hulu tidak dimungkinkan. Harus pemilik izin yang mengusulkan drum, walaupun di dalam drumnya nanti ada para pihak tadi yang disampaikan oleh Pak Dikman, yang menunjukkan siapa yang terlibat dalam proyek tersebut, gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa tambahan. Tapi ini mungkin bisa berbeda-beda di masing-masing sektor, tergantung pengaturannya, Pak. Noted. Berarti memang perlu banyak belajar ya, Pak, peraturan-peraturannya, karena Betul. tiap sektor, tiap kementerian bisa berbeda. Oke, Bapak Mulkan, Pak Irham, dan Pak Dikman, kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak, untuk kesempatannya di siang menuju sore hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Cukup banyak, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi, tapi mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang masih menggantung pertanyaannya bisa email ke kami di support.idxcarbon.co.id. Nanti apabila memang bisa kami jawab, akan kami jawab. Dan mungkin nanti apabila memungkinkan, kami akan teruskan ke Pak Irham, Pak Dikman, atau ke Pak Mulkan. Nanti kami masih, setelah acara ini, kami mohon izin juga ya Pak, untuk ganggu lagi Pak Irham, Pak Dikman, dan Pak Mulkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti kami akan teruskan. Nah, sebelum kita menutup acara ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tampilkan sedikit slide mengenai cara pendaftaran ke Bursa Karbon Indonesia. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu untuk pendaftaran ke SRN-nya. Nah, kalau ke Bursa Karbon Indonesia itu kurang lebih persyaratannya secara umum ada 9 ini ya Bapak Ibu. Harus mempunyai PIC, jadi ada PIC yang ditunjuk oleh perusahaan, lalu mengikuti training, trainingnya ini nanti akan kami berikan linknya, lalu membuat email, jadi harus ada email perusahaan, bukan email Gmail atau email Yahoo atau public domain lainnya, tapi email dengan domain perusahaan. Lalu nanti ada form yang perlu diisi, lalu ada registration fee, tapi untuk tahun ini sampai September 2024, registration fee ini gratis, jadi Bapak Ibu yang memang berminat untuk melakukan penjualan unit karbon, sudah punya rencana, bisa daftar sekarang dulu aja Bapak Ibu, mumpung masih gratis, supaya nanti di tahun depan mungkin setelah drumnya dibuat, dengan tadi dapat insentif dari BPDLH, sudah mendaftarkan ya, sudah berhasil mendaftarkan unit karbonnya di SRN PPI, bisa langsung jual melalui IDX Carbon. Lalu yang keenam ada bank account, jadi harus menyediakan bank account yang terkoneksi dengan BI Fast dan RTGS, lalu menyediakan financial report, laporan keuangan, tapi tidak perlu diaudit pun tidak apa-apa, yang penting bisa menyediakan financial report ini. Lalu yang kedelapan, menyediakan dokumen-dokumen legal perusahaan, karena kebetulan saat ini yang bisa terdaftar di IDX Carbon itu baru badan hukum,
maka kami membutuhkan dokumen-dokumen seperti ADART perusahaan, NPWP, dan Business Identification Number atau NIB ya saat ini yang dikeluarkan. Dan yang terakhir ini untuk foreign user, namun saat ini masih belum berlaku. Gitu. Nah ini kurang lebih persyaratan-persyaratannya dan untuk flow-nya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan diri sebagai pengguna jasa bursa karbon, itu silakan melakukan pengisian pre-registration form di link yang ada di sini. Kalau sulit, Bapak Ibu tinggal kunjungi saja website kami di idxcarbon.co.id, idxcarbon.co.id. Nah, nanti di situ juga ada linknya. Setelah mendaftarkan linknya itu, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan email dari kami terkait dengan flow-nya atau tata caranya untuk pendaftaran. Nah, selanjutnya sudah dari situ sudah mudah, nanti bisa langsung kontak dengan kami melalui email maupun melalui sarana lainnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Semoga siang hari ini materinya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan meningkatkan pemahaman kita semua mengenai perdagangan karbon di Indonesia dan secara khusus melalui IDX Carbon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari BPDLH, Pak Mulkan, tadi ada Pak Joko dan ada Ibu Nia, lalu ada Pak Iman dari Sukovindo dan Pak Irham dari Mutu Agung Lestari. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing dengan kami di sore hari ini. Semoga nanti kita bisa membuat acara yang sama lagi Pak ke depannya. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir, kami sangat berharap perusahaan Bapak Ibu dapat turut berpartisipasi dalam perdagangan karbon di IDX Carbon. Silakan mengunjungi website kami untuk keterangan lebih lanjut. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Dan saya Kristianto, mohon izin pamit dari layar Ibu Bapak sekalian. Selamat siang dan maju terus Bursa Karbon Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Irham. Terima kasih, Chris. Terima kasih Pak Mulkan. Pak Mulkan dan Bapak Ibu lainnya Mulkan, yang masih hadir. Izin live ya Pak. Silakan Pak, saya juga izin untuk selesaikan acaranya. Terima kasih.